kita coba untuk cari solusi. Ya. Korban membutuhkan vaksin ulang, korban membutuhkan kepastian apakah anaknya terkena vaksin palsu atau tidak. Tapi kemudian yang terjadi sekarang baru 14 rumah sakit yang disampaikan, baru dibuka. Kita tidak bisa membayangkan kalau 9 provinsi semua dibuka akan seperti apa. Solusi dari YLKI. Ya, sebenarnya memang ini kan mungkin ketidaksiapan dari Kemenkes dan juga pihak rumah sakit ketika dirinya akan diumumkan, mestinya sudah disiapkan skenario-skenario tuntutan masyarakat. Tuntutan paling sederhana adalah vaksinasi ulang. Tapi ternyata kan tidak sesederhana itu. Kemenkes tidak mempersiapkan hal ini? Saya kira tidak mempersiapkan karena tadinya kan awalnya tidak ingin diumumkan. Baru kemudian ada tekanan publik, DPR dan segala macam yang termasuk meminta. YLKI? Ya, termasuk YLKI agar ini diumumkan. Karena kalau tidak diumumkan bagaimana kita tahu bahwa anak kita menjadi korban terhadap vaksin palsu. Karena salah satunya jalan ya diumumkan sehingga kita tahu kita di rumah sakit mana, vaksinasi apa, dan itu adalah langkah yang paling aman. Dan saya kira di sini rumah sakit rata-rata baik Harapan Bunda maupun yang Elizabeth itu kan masih defensif, ya defensif untuk membuka medical record dari masing-masing pasien atau anak pasien. Anda melihat Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota tidak turun di sini? Ya sebenarnya kalau dilihat dari Jakarta, mereka akan turun untuk kemudian membuka posko, bahwa dia bilang tidak perlu ke rumah sakit yang bersangkutan. Puskesmas. Tetapi ini kan tidak bisa menyederhanakan persoalan itu. Karena kalau hanya masalah vaksinasi ulang itu kan sebenarnya belum cukup untuk memberikan kompensasi dan kejelasan hak-hak pasien yang selama ini ditipu oleh rumah sakit. Saya kira tetap harus ada interaksi dengan pihak rumah sakit yang bersangkutan sehingga jadi ada apa kejelasan. realnya harus dilakukan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota? Ya, kalau langkah preventif saya kira dari DKI Jakarta sebenarnya sudah benar. Tetapi yang harus dilakukan adalah Dinas Kesehatan harus mediasi secara langsung dengan rumah sakit yang sudah diumumkan. Misalnya dalam Jakarta adalah Harapan Bunda, sehingga bisa mencari persoalan yang dituntut jadi oleh bukan konsumen. mengalihkan hanya ke puskesmas, Ya. tapi mediasi antara korban dan pihak rumah sakit. Betul. Korban hanya mau di tempat rumah sakit itu, Ya. tidak mau di puskesmas. Ya, yang jelas menurut saya pihak rumah sakit jangan defensif menghadapi pasien atau jangan mencoba mengalihkan bahwa misalnya manajemen mengatakan saya juga korban. Itu menurut saya juga tidak perlu. Ya, terakhir Pak Boy, kasus ini bukan hanya seperti saya katakan tadi, bukan hanya 2 provinsi, Jawa Barat, Bekasi, dan Jakarta, tapi juga ada 9 provinsi. Dan kalau kita ingat juga pernyataan dari tersangka vaksin palsu, bahwa pembuatan vaksin palsu bukan hanya di tahun 2014, 2015, 2016, tapi justru dari 2003. Artinya kalau dibuka semua akan banyak sekali. Apakah kemudian ini juga menjadi concern, menjadi kepedulian kepolisian? Apakah kemudian semuanya akan dibuka tuntas lugas? Ya, kita akan laksanakan proses penyidikan secara tuntas ya. Kita termasuk yang 2003 Pak Boy? Walaupun jauh ke belakang. Kalau itu terungkap dalam penyidikan, mengapa tidak? Yang penting kan sekarang fakta-fakta ini bisa kita temukan, kita ungkap. Karena ini memerlukan data, bukti material yang konkret yang kita perlukan dalam konteks penyidikan. Artinya kalau dalam bayangan saya ketika 2003 sampai 2016 ada 13 tahun di situ, kemungkinan akan bertambah dari 9 provinsi menjadi provinsi-provinsi yang lain dan jumlah rumah sakitnya juga akan luar biasa banyak. Ini harus didukung dengan data. Oleh karena itu perlu kehati-hatian, perlu upaya yang maksimal untuk memperoleh data itu. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran jika tidak didukung oleh fakta, data. Jadi kita berharap penyidikan akan menemukan fakta-fakta yang terkait di masa lampau. Ini memerlukan upaya yang tentunya maksimal dari penyidikan yang dilaksanakan. Ke depan, pengumuman rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu akan disampaikan dan bertambah. Apa yang menjadi pesan dari polisi kepada korban dan juga rumah sakit, Pak Boy? Pertama, yang penting adalah pemangku kepentingan, pemegang otoritas. Kita harus siap menghadapi dampak yang akan terjadi. Yang kedua, langkah-langkah solutif harus diambil. Karena apa? Karena tentu mereka yang merasa menjadi korban akan menuntut haknya. Oleh karena itu,
langkah-langkah taktis di lapangan, pelibatan semua dinas-dinas yang ada di provinsi, kabupaten, kota, untuk mengayomi masyarakat kita yang mengalami atau merasa menjadi korban, ini harus lebih intens lagi. Dan tentu kita berharap mereka juga tetap mendapatkan hak-hak dalam pelayanan kesehatan apabila memang dalam pelaksanaan vaksin ini mereka dirugikan. Perlu mediasi dari Kementerian Kepolisian berharap. Ya, silakan Pak Boy. Ya, kepolisian berharap kepada masyarakat untuk tidak mengedepankan cara-cara kekerasan, jangan melakukan aksi-aksi anarkis. Jadi kesatuan kami di daerah-daerah siap membantu, memberikan suasana untuk melakukan langkah-langkah pengamanan tentunya kepada pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit koordinasi kepada Polres-Polres, Polsek setempat untuk bisa dilakukan antisipasi lebih awal. Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, Kepala Divisi Humas Polri. Terima kasih atas informasinya di program Kompas Petang. Terima kasih Mas Tulus dari Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.